Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadel Jufari dengan NIM 2404987. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara pembuatan peta potensi lokasi panel surya berbasis multikriteria analisis di Kabupaten Sumba Barat. Mengapa saya pilih di Sumba Barat? Karena wilayah ini merupakan bagian dari pulau yang memiliki intensitas radiasi matahari yang tinggi dan menjadikannya salah satu kandidat utama untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Dan kenapa saya menggunakan berbasis multikriteria analisis karena MCA ini adalah pendekatan yang memungkinkan pengambilan keputusan berdasarkan berbagai kriteria yang saling berhubungan. Salah satu metode yang sering digunakan dalam MCA ini adalah analitik hierarki proses atau HHP yang membandingkan bobot kepentingan tiap parameter untuk menghasilkan peringkat kesesuaian lokasi. Dalam pemetaan energi surya, MCA digunakan bersama JS untuk menilai faktor teknis dan non-teknis secara terpadu sehingga menghasilkan informasi yang lebih komprehensif. Lalu di sini ada data yang digunakan dalam pemetaan potensi lokasi panel surya. Yang pertama ada data vektor. Data vektornya itu ada RB per wilayah 25 skala 1:25.000 Kabupaten Sumba Barat berasal dari Badan Informasi Geospasial, data raster berbentuk TIFF yaitu Citra Landsat 8 Collection 2 level 2 tahun 2023 USGS dan Digital Elevation Model Nasional atau DEMNAS berasal dari Badan Informasi Geospasial. Lalu ada 4 parameter yang saya gunakan dalam pemetaan pada kali ini. Yang pertama ada jarak dari jalan. Parameter ini mewakilkan aspek aksesibilitas. Jadi semakin dekat dengan jaringan jalan, semakin mudah akses untuk seperti konstruksi, operasi, atau pemeliharaan PLTS. Yang kedua ada suhu permukaan tanah, yaitu land surface temperature. Ini adalah indikator dari intensitas radiasi matahari. Area dengan suhu permukaan yang lebih tinggi umumnya menerima radiasi matahari yang lebih kuat. Lalu ada kemiringan lereng, parameter teknis dan topografi ini krusial untuk efisiensi panel dan keselamatan konstruksi. Lereng yang terlalu curam pasti tidak akan ideal untuk pembangunan PLTS. Yang terakhir ada tutupan lahan. Nah, parameter lingkungan dan kesesuaian lahan ini menilai jenis lahan mana yang paling cocok secara ekologis dan ekonomis untuk pembangunan PLTS seperti lahan terbuka atau lahan permukiman dan mana yang harus dihindari seperti lahan hutan. Lalu di sini ada bobot daripada setiap parameter yang saya gunakan menggunakan artikel referensi. Setiap parameter ini tidak dianggap sama pentingnya, oleh karena itu diberikan bobot yang berbeda. Contohnya LST memiliki bobot tertinggi 0,6 karena berhubungan langsung dengan sumber energi utama. Sementara tutupan lahan memiliki bobot 0,10. Selain bobot, setiap kelas dalam parameter juga diberi skor, misalnya untuk lereng daerah dengan kemiringan 1,66 derajat, sangat landai mendapatkan skor tinggi yaitu 5. Sedangkan lereng 52,93 derajat sangat curam hanya mendapatkan skor 1. Nah, dengan menggabungkan skor dan bobot dari keempat parameter ini, dapat melakukan saya dapat melakukan overlay atau tumbang tindih peta di dalam software yang nantinya akan digunakan. Hasil akhirnya adalah sebuah peta kesesuaian lahan potensi eh, lokasi panel surya itu berada di mana gitu, yang nanti akan diklasifikasikan. Lalu untuk software pengolahannya di sini saya menggunakan software QGIS karena merupakan open source dan gratis tidak berbayar. Jadi untuk pengolahan sangat ringan. Jadi langsung saja ke video tutorialnya. Oke, karena pada pengolahan kali ini kita menggunakan software QGIS, maka kalian bisa buka software QGIS. Lalu kita tunggu sampai software QGIS-nya terbuka. Oke, karena software QGIS-nya telah terbuka, maka teman-teman bisa klik New Empty Project untuk memulai project baru. Setelahnya, teman-teman bisa klik pada kanan bawah halaman project untuk mengganti sistem koordinat menjadi sistem proyeksi dengan menyesuaikan wilayah kajian. Karena di sini berada di Sumba Barat, maka kita akan cari UTM Zone 50S. Bagi S84, UTM Zone 50S. Lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Setelahnya kita akan save project ini agar ketika terjadi error tidak hilang dengan cara klik project, lalu klik save.
Setelah itu atur folder penyimpanan dan lokasi penyimpanan dan lokasi penamaan daripada project QGIS ini. Pengolahan pada kali ini bisa disesuaikan dengan video atau disesuaikan dengan teman-teman sekalian. Lalu kita klik save. Sekarang kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu parameter buffer sungai dengan cara klik layer, lalu add layer, dan add vector line, karena kita akan menginput SHP daripada buff klip sungai dan batas Kabupaten Sumba Barat dengan cara klik titik 3 pada laman, lalu cari data klip sungai berbentuk SHP, lalu open, lalu kita add, dan kita akan masukkan juga data batas kabupaten dengan cara yang sama, lalu pilih yang SHP, klik open, lalu add. Selanjutnya kita masuk ke tahap geoprocessing pada QGIS dengan cara klik vektor, lalu ke geoprocessing tools, lalu klik buffer. Nah, di sini untuk input layernya kita masukkan klip jalan, lalu untuk meters kita ganti ke kilometers sesuai dengan artikel. Nah, lalu kita masukkan di jadi 1 kilometer. Lalu kita atur penyimpanannya dengan menamakan sesuai dengan yang ada di video agar mudah dibaca. Nah, processing buffer 1 kilometer sudah selesai. Lakukan pengulangan buffer ini sebanyak 4 kali sesuai dengan jurnal klasifikasi, sesuai dengan artikel referensi, yaitu buffer 1 km, 2 km, 4 km, 8 km, dan 10 km. Selanjutnya kita akan mendissolve hasil daripada buffer untuk menghapus batas-batas garis pembatas antar poligon dan menyatukan poligon yang memiliki atribut yang sama dengan cara klik vektor, lalu geoprocessing tool, lalu ke dissolve, pilih dissolve. Lalu pada bagian input layer masukkan hasil buffer 1 km, lalu klik tanda 3 untuk memilih tab field yang akan di dissolve, sesuaikan dengan yang ada di video, klik OK, lalu save file, atur lokasi penyimpanan dan penamaan daripada hasil dissolve dengan dis_1 km. Lakukan geoprocessing dissolve ke semua layer hasil buffer yang telah dilaksanakan sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah selesai kalian bisa hapus layer hasil buffer sungai karena kita tidak membutuhkan hasil tersebut. Lalu setelahnya kalian bisa atur tumpukan layernya menjadi berurutan 1, 2, 4, 8, dan 10 supaya hasilnya terlihat. Lalu masuk ke tools vector, geoprocessing tool, dan difference. Dan untuk input layer kita masukkan dissolve 10 km dan overlay layer kita masukkan 8 km. Lalu kita atur lokasi penyimpanan dan penamaan daripada hasil difference. Nah, penggunaan tools difference ini digunakan untuk mengurangi atau memotong satu layer dengan layer lain sehingga bagian yang saling tumpang tindih dihilangkan. Nah, untuk geoprocessing tools difference ini diulangi selama 4 kali, yaitu 10 sampai 8 km, 8 ke 4 km, 4 ke 2 km, dan 2 ke 1 km. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa input kembali layer dissolve buffer 1 km karena hasil difference itu hanya menghasilkan 4 layer, sementara kita membutuhkan 5 layer untuk buffering daripada parameter sungai.
Setelahnya kita bisa hapus data hasil di solve karena yang kita butuhkan hanya data difference yang sudah dihasilkan dan data di solve satu komputer yang sudah kita input. Nah, selanjutnya kita akan merge dengan cara klik vektor, lalu data management tools, lalu merge vector layer. Lalu untuk input layernya kita masukkan data hasil difference dan di solve 1 km. Lalu klik OK. Lalu definition CF-nya kita atur sesuai dengan wilayah dan lalu kita save file hasil daripada merge tersebut. Penggunaan merge ini ditujukan untuk menyatukan dari kelima layer agar bisa dibobotkan. Setelah itu klik run. Selanjutnya kita akan menghapus data field yang tidak terpakai dengan cara klik kanan pada hasil merge, lalu open attribute table. Lalu bisa aktifkan toggle editing di kiri atas. Lalu masuk ke logo deselect all. Lalu kalian bisa hapus field-field yang tidak digunakan dengan cara tekan shift lalu klik satu-satu pada field yang ingin dihapus. Sisakan field object ID dengan field layer, lalu klik OK. Setelah terhapus, kalian bisa save data atribut dengan cara klik logo save yang berada di atas menu bar. Lalu kalian bisa nonaktifkan toggle editing. Nah, selanjutnya kita akan memotong hasil merge dengan cara klik vektor, lalu go processing tools, lalu klik clip. Masukkan input layernya yaitu merge sungai dan overlay layernya itu yang batas Sumba Barat. Lalu atur penamaan dan lokasi penyimpanan. Bisa disesuaikan dengan video. Lalu klik save dan klik run. Maka ini adalah hasil daripada klip merge dengan batas kabupaten. Lalu bisa disesuaikan dengan checklist layer-layer hasil div. Nah, yang selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu pembuatan daripada parameter buffer dari jarak dari jalan ini. Nah, dikarenakan pada proses sebelumnya QGIS-nya error, maka kita ulang. Lalu kita input lagi, lalu kita klik kanan pada sebuah jalan, lalu kita klik open attribute table, nyalakan toggle editing yang berada di kiri atas, lalu kita bisa klik new field, add new field, add yang berada di menu bar, lalu kita bisa sesuaikan dengan yang di video, lalu kita masukkan skor jalan sesuai dengan artikel referensi yang kita punya. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke pembuatan dengan cara klik open kalkulator, lalu output field name-nya kita atur menjadi bobot jalan, dan output file type-nya kita atur ke decimal number real. Lalu bisa klik di halaman kosong expression, lalu input rumus sesuaikan dengan yang ada di video. Lalu bisa klik OK. Ini merupakan hasil daripada pembuatan parameter buffer jarak dari jalan. Lalu kita bisa save hasil editnya. Lalu kita bisa matikan toggle editingnya. Nah, demikian dari parameter jarak dari jalan telah selesai kita laksanakan. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke parameter land surface temperature dengan cara klik layer, lalu add raster layer, lalu klik tanda titik 3, lalu kita masukkan data raster yang berbentuk TIFF, yaitu LST. Setelahnya kita bisa mengaktifkan processing toolbox bagi teman-teman yang belum mengaktifkan processing toolbox dengan cara klik processing lalu klik toolbox-nya. Lalu teman-teman bisa cari reclassify by table. Klik 2 kali, lalu untuk input layernya
LST. Dan untuk tabelnya bisa disesuaikan, menambahkan 3 tabel disesuaikan dengan artikel referensi. Setelahnya kalian bisa klik OK, lalu atur penamaan dan lokasi penyimpanan untuk hasil daripada reclassify by table. Sesuaikan dengan yang ada di video. Lalu klik save, lalu klik run. Lalu kita sudah selesai melaksanakan pengklasifikasian daripada LST. Lalu kalian bisa klik kanan properties untuk mensimbologi. Lalu kita atur ke palette, lalu kita classify, lalu random color, lalu kita atur tipe warnaannya supaya berurutan. Sesuaikan saja dengan yang ada di video. Klik 2 kali lalu diatur. Nah, bisa kita klik OK, lalu klik apply dan klik OK jika sudah. Ini merupakan simbologi hasil daripada pengkelasan parameter LST. Selanjutnya kita akan membuat data raster menjadi vektor dengan cara klik raster, lalu klik conversion, lalu polygonize raster to vector. Lalu untuk input layernya kita masukkan recast LST, lalu untuk penamaan tabelnya kita namakan score, lalu kita atur lokasi penyimpanan dan nama file daripada hasil mengkonversi data raster menjadi data vektor. Bisa disesuaikan dengan video. Lalu klik run. Selanjutnya kita akan mendissolve hasil daripada pengkonversian data raster menjadi data polygon. Dengan cara klik vektor, geoprocessing tools, lalu dissolve. Input layernya kita masukkan LST polygon. Lalu untuk tabelnya kita masukkan yang score. Lalu klik OK. Kita atur lokasi penyimpanan dan penamaan daripada hasil dissolve tersebut. Bisa disesuaikan dengan yang ada di video. Selanjutnya kita run. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke tahap pembuatan daripada parameter LST ini. Caranya seperti sama yang dilakukan di parameter jarak dari jalan, yaitu klik kanan pada layer, lalu open attribute table, lalu nyalakan toggle editing yang berada di atas, lalu kita open field calculator. Lalu untuk output field name-nya kita namakan bobot LST dan output file type-nya kita atur menjadi decimal number real, lalu klik di area kosong expression, masukkan rumus sesuai dengan parameter, sesuai dengan artikel referensi yang kita punya. Bisa disesuaikan dengan yang ada di video. Sudah kita OK. Nah, ini merupakan bobot daripada parameter LST per score-nya. Maka dari itu parameter LST telah selesai kita laksanakan. Lalu kalian bisa klik kanan lalu klik properties untuk mensimbologi. Kita pilih yang categorize kalau untuk data vektor ya. Lalu value-nya kita ganti menjadi score. Kita classify untuk melihat datanya. Lalu kita bisa atur warna color-nya sesuai dengan yang di video. Sesuaikan. Ini bisa kita hapus dengan di delete.
apply, lalu oke. Ini merupakan untuk parameter LST. Masuk ke parameter 3 yaitu slope dengan cara klik layer, lalu add layer, lalu masukkan data raster layer slope Sumba Barat yang masih mentah, belum diolah. Klik add. Lalu caranya sama seperti parameter sebelumnya, yaitu di reclassify by table terlebih dahulu. Lalu kita atur tabelnya sesuai dengan artikel referensi. Bisa disesuaikan dengan yang ada di video. Nah, jika sudah, kalian bisa klik OK. Lalu bisa kalian atur kembali hasil daripada reclassify by table, diatur lokasi penyimpanan dan penamaan daripada hasil tersebut bisa disesuaikan dengan yang ada di video. Nama reclass underscore slope. Klik save lalu run. Lalu kita tunggu prosesnya. Nah, setelah sudah, kita akan mengubahnya data raster menjadi polygon dengan cara klik raster, lalu conversion, lalu polygonize raster to vector. Inputnya kita masukkan yaitu reclass slope, input layernya, lalu tabelnya kita namakan score underscore slope. Lalu kita atur lokasi penyimpanan dan penamaan daripada hasil conversion raster to polygon. Lalu kita klik run, klik OK, lalu kita tunggu prosesnya. Nah, setelah sudah, kita close, lalu kita bisa masuk ke vektor lagi. Lalu di processing tools, lalu kita akan mendissolve. Seperti biasa, kita akan mendissolve hasil daripada konversi raster polygon. Untuk input layernya kita masukkan polyslope, data vektor. Lalu untuk tabelnya kita pilih score slope. Kita OK, lalu kita atur lokasi dan penamaan penyimpanan. Lalu kita run, kita tunggu prosesnya. Di sini rada memakan waktu yang lama karena laptop saya kurang memadai, jadi dan datanya pun sangat besar. Jadi kita tunggu saja. Setelah proses dissolve selesai, kita akan kembali membuatkan parameter kemiringan lereng dengan cara yang sama, yaitu open attribute table, nyalakan table editing, lalu kalian bisa masuk ke open field calculator. Lalu untuk output field name-nya bisa kita atur dengan nama bobot underscore KL. Dan untuk output file type-nya bisa kita atur dengan decimal number, lalu klik bagian kosong di expression, masukkan rumus sesuai dengan bobot yang ada di artikel referensi. Jangan dikalikan. Kalau sudah, kalian bisa klik OK agar hasil bobot keluar. Ini merupakan hasil pembuatan daripada kemiringan lereng, parameter kemiringan lereng. Setelah itu kalian bisa save, edit hasil daripada open field calculator, daripada pembuatan, dan ya, not responding. Selanjutnya, kita masuk ke parameter yang terakhir, yaitu parameter perubahan lahan dengan menginput data raster. Seperti biasa, caranya sama seperti yang sebelumnya. Lalu setelahnya kita akan mengkelaskan proses perubahan lahan menggunakan toolbox, yaitu reclassify by table seperti parameter sebelumnya. Lalu kita input bagian of
bagian input layernya yaitu tutupan lahan, lalu masuk ke bagian klasifikasian tabelnya. Kita tambahkan tabelnya sesuai dengan parameter yang ada di artikel referensi. Sesuaikan dengan yang ada di video. Setelah melakukan klasifikasian tabel, lalu kita atur lokasi penyimpanan dan penamaan daripada file hasil reclassify table. Bisa disesuaikan dengan video dengan penamaan reclass underscore tuplah. Lalu klik save, lalu kita run. Setelahnya lanjut ke pengkonversian data raster menjadi polygon dengan cara yang sama, yaitu raster, conversion tool, lalu polygonize. Lalu input layernya yang hasil dari kelas, untuk penamaan tabelnya ganti jadi score underscore tuplah. Lalu atur penyimpanan dan lokasinya dan penamaannya disesuaikan dengan yang video, yaitu score underscore tuplah. Lalu kita run. Setelahnya, karena data hasil harus di dissolve, jadi kita melakukan step terakhir, yaitu dissolve sebelum pembobotan. Input hasil konversi raster ke polygon, input tabelnya yang score table, atur penamaan dan lokasi penyimpanan disesuaikan dengan yang di video. Lalu klik save, lalu kita run. Tunggu prosesnya hingga selesai. Kalau sudah, kita masuk ke pembuatan dengan cara yang sama, yaitu open attribute table. Nyalakan toggle editing terlebih dahulu, bisa melalui klik kanan langsung nyalakan toggle editing, lalu open attribute table. Kita langsung open field calculator. Setelahnya kalian bisa membobot sesuai dengan step yang sebelumnya dan rumus sesuai dengan parameter yang ada di jurnal atau artikel referensi di awal video. Merupakan hasil daripada pembuatan parameter tutupan lahan. Setelah itu kalian bisa hapus layer-layer yang tidak kepakai, lalu kalian bisa tambahkan lagi layer hasil pembuatan parameter-parameter sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap overlay dengan cara mencari toolbox intersect multiple untuk menggabungkan keseluruhan layer menjadi satu dan menjadi layer analisis potensi layer. Lalu klik intersect multiple, lalu untuk input layernya pilih salah satu layer. Untuk overlay layernya pilih 3 layer hasil scoring. Terus save file, atur lokasi dan penamaan disesuaikan dengan video. Setelahnya bisa klik save, enter. Kalau sudah, tunggu prosesnya hingga selesai. Kita masuk ke tahap menyatukan poligon-poligon yang data atributnya sama dengan cara mendissolve seperti dengan parameter-parameter sebelumnya yang telah dilakukan. Nah, di sini untuk input table yang akan di-dissolve yaitu hasil scoring jalan, hasil sebuah pembuatan jalan, LST,
terus pembaringan lereng atau slope, dan tutupan lahan. Setelahnya kalian bisa klik OK, lalu atur penamaan dan lokasi penyimpanannya bisa disesuaikan dengan video. Lalu klik save, lalu klik run, tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, selanjutnya kita akan membobot kembali hasil daripada penggabungan 4 layer. Kita bobotkan terlebih dahulu dengan cara yang sama. Open attribute table, toggle editingnya dinyalakan, lalu convert calculator, masukkan output field name-nya yaitu bobot underscore total atau TT. Lalu kalian bisa menambahkan seluruhan layer hasil pembobotan. Lalu step yang terakhir kita akan mengkelaskan hasil daripada pembuatan total yang tadi sebelumnya sudah dilaksanakan dengan cara yang sama yaitu open field calculator. Lalu pada expression kalian bisa masukkan rumus yang ada di layar, nanti saya cantumkan rumusnya. Nah, untuk pengkelasan ini diambil daripada rumus kelas interval sama dengan nilai maksimal dikurang nilai minimal dibagi dengan jumlah kelasnya. Karena di sini kita mengkelaskannya 5 kelas, dari sangat tidak potensial sampai sangat potensial, maka didapatkan per rentang nilainya yaitu sekitar 0,8. Kalau sudah kita oke, nah ini merupakan hasil daripada pengkelasan layer hasil overlay. Nah, dengan begini pengolahan untuk melihat kesesuaian lahan untuk pembangunan PLTS di Kabupaten Sumbawa Barat itu telah selesai dilaksanakan. Lalu kita masuk ke tahap simbologi, yaitu klik kanan lalu properties, lalu simbolnya diganti menjadi categorize. Lalu untuk value-nya kita pilih yang kelas, lalu classify, lalu kita bisa atur dari sangat potensial mulainya, terus akhirnya dari airnya menjadi sangat tidak potensial itu dibebaskan. Bisa disesuaikan dengan video, lalu klik drop down pada random colors, lalu create new color ROM, lalu klik OK. Lalu di sini kalian bisa atur menjadi 5 rentang warna dengan mengikuti step by step dari video ini. Nah, jikalau dirasa pengaturan warna untuk simbologi layer sudah dirasa cukup, bisa kita klik OK. Lalu di sini kita akan membuat outline daripada warna per tiap layernya, per tiap poligonnya itu tidak ada, jadi hasilnya nanti akan lebih terlihat. Bisa ikuti step by step yang ada di video ini. Setelah dirasa cukup, bisa kita klik apply lalu klik OK. Dan di sini akan terlihat daerah mana yang merupakan daerah yang sangat tidak potensial, cukup potensial, potensial maupun sangat potensial dengan hasil overlay intersect daripada keempat parameter yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung luasan daripada kelas klasifikasi kesesuaian lahan untuk menjadi data tambahan kita untuk menganalisis. Bisa ikuti dengan cara seperti open attribute table, lalu toggle editingnya nyalakan, lalu klik open field calculator, lalu input
output file name-nya dengan output file tab-nya sesuaikan dengan yang ada di video, lalu masukkan rumus sesuai yang ada di video dengan satuan yaitu hektar yang ada di video pada kali ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat luasan daripada kelas klasifikasi kesesuaian lahan untuk membangkit tenaga listrik untuk menjadi bahan analisis kita. Yang selanjutnya kita akan mencoba layouting untuk menyajikan hasil daripada pengolahan menjadi suatu gambaran, suatu informasi yang bisa dibaca oleh pengguna dengan menggunakan. Masuk ke tahap layouting. Ini peta sudah saya layouting dengan format A2 dengan judul Peta Kesesuaian Lahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS di Kabupaten Sumber Barat tahun 2023. Nah, judul ini dipilih karena fokus pada pembuatan peta ini bukan hanya memetakan potensi energi surya, tetapi menilai tingkat kesesuaian spasial lahan sebagai lokasi pembangunan PLTS. Kesesuaian lahan menjadi aspek penting karena pembangunan PLTS tidak hanya bergantung pada intensitas matahari, tapi juga dipengaruhi oleh aksesibilitas, kondisi topografi, tutupan lahan, dan karakteristik permukaan. Lalu, eh, pada kali ini skala yang saya pakai adalah skala 1:200.000 yang berarti 1 meter di peta mewakili 2 kilometer di lapangan. Nah, skala ini saya pilih karena sesuai dengan analisis tingkat kabupaten sehingga masih mampu menampilkan variasi spasial wilayah secara detail namun tetap efisien secara analisis regional dan perencanaan awal pembangunan ketika dikaitkan dengan konteks PLTS. Lalu pada sistem proyeksi yang saya gunakan adalah Universal Transfer Mercator atau UTM. Ini lupa ditambahkan. Bisa kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, sudah saya tambahkan untuk sistem proyeksi yang saya pakai yaitu Universal Transfer Mercator atau UTM. Karena proyeksi ini menggunakan satuan meter sehingga memudahkan pengukuran jarak dan luas secara akurat. Penggunaan UTM ini sangat sesuai untuk analisis spasial berbasis jarak seperti buffer jalan dan perhitungan luasan kelas kesesuaian lahan. Lalu sistem grid yang saya gunakan pada peta ini adalah sistem grid geografis. Nah, sistem grid pada peta ini digunakan sebagai kerangka referensi koordinat yang berfungsi sebagai untuk menunjukkan posisi spasial suatu lokasi secara sistematis. Nah, grid yang saya tampilkan juga di sini ada grid geografi dengan direpresentasikan melalui koordinat northing dan easting. Nah, lalu di sini legenda yang saya masukkan adalah batas administrasi kabupaten, lalu ada kelas-kelas kesesuaian lahan hasil daripada pembobot overlay dan uh, pensimbologian. Lalu analisis hasil kesesuaian lahan berdasarkan hasil overlay seluruh parameter wilayah Kabupaten Sumba Barat diklasifikasikan menjadi 5 kelas kesesuaian lahan, yaitu sangat tidak potensial, cukup potensial, potensial, dan sangat potensial. Nah, kelas cukup potensial ini merupakan kelas dengan luasan terbesar yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah memiliki kondisi yang relatif mendukung untuk pembangunan PLTS, namun masih memerlukan pertimbangan teknis lanjutan. Kelas potensial dan sangat potensial umumnya tersebar pada wilayah dengan lereng landai, suhu permukaan relatif tinggi, dan tutupan lahan terbuka, serta dekat dengan jaringan jalan, sehingga secara teknis lebih efisien dan ekonomis untuk pengembangan PLTS. Sementara itu, kelas tidak potensial dan sangat tidak potensial umumnya berada pada wilayah dengan lereng curam, tutupan lahan, atau aksesibilitas rendah, yang berpotensi meningkatkan biaya pembangunan dan risiko lingkungan. Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa Kabupaten Sumba Barat memiliki potensi yang cukup baik untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, khususnya pada wilayah dengan tingkat kesesuaian potensial dan sangat potensial. Peta kesesuaian lahan ini dapat menjadi referensi awal dalam perencanaan energi terbarukan, serta mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuannya.
Nah, ini adalah sumber yang saya gunakan, saya cantumkan di bawah sini. Lalu ada parameter-parameternya. Dan ini merupakan hasil daripada layouting untuk peta kesesuaian lahan pembangkit listrik tenaga surya di Kabupaten Sumber Barat tahun 2023. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.